merdeka finansial sebagai seorang Islam. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermost Official. Like, share, dan komen juga ya di video ini. Saya cerita nih, betapa sahabat. Betapa kita ini jadi orang Islam harus gagah, menurut maksudmu? Kenapa kita ini jadi orang Islam harus gagah? Karena dulu para sahabat Rasulullah SAW gagah-gagah secara finansial, begitu kan? Dikasih contoh misalnya Utsman bin Affan, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Luar biasa betul. Ya hampir semuanya, hampir semua sahabat-sahabat teras itu semuanya memang saudagar. Dan Rasulullah SAW sendiri juga berangkat sebagai saudagar sebelum beliau menjadi seorang nabi. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan, at-tajir as-saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada. Seorang saudagar, at-tajir, seorang, kalau kita bahasa kita tajir itu, bahasa Indonesianya tajir itu apa ya? Sugih, wong sugih. Wong sugih itu nek pancen temen anggene golek sugihe. Orang kaya, kalau memang dia itu jujur dalam mencari kekayaannya, orang kaya kalau memang dia itu dengan cara yang benar, cara mendapatkan kekayaannya, niku yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada. Itu kata Rasulullah. Dia ini tidak bisa dianggap sepele. Seorang pedagang kok serius kemudian dengan niat yang baik, jujur, itu akan sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah di kesempatan yang lain mengatakan, sebentar saya ingat-ingat karena saya bangun tidur. Kira-kira merdeka finansial Mas Fuad mulai. Man talabad dunya halalan. Orang mau bekerja secara baik dengan benar ya. Man talabad dunya halalan wa ta'affufan 'anil mas'alah. Tujuan utamanya supaya tidak merepotkan orang lain. Ta'affufan 'anil mas'alah. Kita ini jangan sampai hidup untuk merepotkan orang lain. Tapi sebisa mungkin kita ini bermanfaat bagi orang lain. Apapun Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di hadis yang lain Rasulullah seingat saya mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Tipis-tipis maknanya, sama saja. Orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Di hadis yang lain, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ta'affufan 'anil mas'alah. Orang bekerja dengan baik kemudian dalam rangka menghindarkan dirinya untuk merepotkan orang lain. Kemudian wasa'yan 'ala iyalih. Kayak tadi dengan baca ayat tadi itu, bagaimana supaya kita kalau meninggal sewaktu-waktu jangan sampai generasi berikutnya malah kena beban hidup kita. Tapi sebisa mungkin sudah kita fasilitasi dengan beberapa tinggalan-tinggalan yang yang tidak merepotkan mereka, yang tidak membuat mereka itu terhina. Ayat tadi itu namanya sa'yan 'ala iyalih. Tujuan utama kamu bekerja apa? Sa'yan 'ala iyalih. Bagaimana kita bekerja untuk memantaskan anak dan keluarga kita. Kemudian wa ta'attufan li jarih. Saman bekerja kok, saman ini sudah cukup, kok masih terus bekerja. Saman sudah cukup, kok masih terus ngumpulin uang. Buat apa? Ta'attuf li jarih. Supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Ta'attuf itu adalah rasa sayang, rasa peduli yang kita miliki untuk kemudian kita bagi dengan banyak orang. Itu ta'atuf, lijari. Misalnya ada tetangga sakit, kita bisa bantu. Tetangga kekurangan, kelaparan, kita bisa bantu. Nah iya. Contohnya hadis tadi ya, malah ingat saya. Mulai ingat ini saya mulai agak sadar ini. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Ada beberapa riwayat mengatakan sururun tudkhiluhu ala insanin. Amal terbaik yang bisa kita lakukan salah satunya adalah, jadi kalau orang terbaik atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat, amal yang paling istimewa di sisi Allah adalah sebuah amal yang dampak amal itu membuat orang lain bahagia. Ya.
apa yang kita lakukan, tapi dampaknya, efeknya, orang lain ikut bahagia. Itulah kenapa kemudian beberapa ulama kita mengatakan bahwasannya an-naf'u al-qasir, an-naf'u al-muta'addi, afdhalu minan naf'il qasir. Kemanfaatan yang bersifat apa ya? Ya kayak yang lakukan ini, yang jenengan lakukan ini. Misalnya jenengan bekerja, kemudian ketika itu sudah mulai jalan, ada hasilnya, ada sisa, terus bisa panjenengan bagi kepada orang lain. Itu namanya naf'il muta'addi. Jadi kalau bahasa pondoknya, kula niku wong desa nggih. Saya ini orang desa, saya ini orang Kediri, jadi bahasa Indonesia kurang begitu paham saya. Kalau bahasa Jawanya namanya berentek. Berentek itu apa ya? Merata, gak ilang-ilang ket mau gak ilang-ilang. Kemanfaatan yang mampu yang mampu dirasakan banyak orang, itu apapun jauh lebih baik daripada kemanfaatan yang bersifat pribadi. Itulah kenapa kadang-kadang salat kita itu kalah istimewa dengan senyum kita. Karena senyum kita dampaknya bisa dirasakan orang lain. Sedangkan salat kita itu hanya urusan kita sendiri. Saman salat yuk karepmu, salat yuk karepmu, neraka-nerakamu. Tapi permasalahannya kebaikan panjenengan yang bersifat apa tadi itu? Merantai. Umum lah, umum. Berentek. Kalau orang Jawa bilangnya berentek. Kalau kiai-kiai kita kalau dulu mana nih berentek. Di Muhammad apa mana nih? Meluas. Meluas, bagus. Ya terserah. Nah itu. Pentingnya kita punya amalan yang bersifat seperti itu. Bagaimana amal kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana reaksi kita, bagaimana perbuatan kita, omongan kita. Gestur yang kita tampilkan semuanya bersifat membahagiakan orang lain. Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi insan. Sebuah kebahagiaan yang bisa kamu tanamkan kepada orang lain. Apapun itu bentuknya. Au takdi anhu dainan. Aku malah kelingan, iku ana bahasa kuwi. Au takdi anhu dainan au tadruhu anhu ju'an. Au tadrudu anhu ju'an. Iku mumpung iling. Termasuk amal yang paling istimewa adalah bagaimana kesuksesan kita membuat orang lain mampu kita tolong dari sisi finansial. Takdi anhu dainan. Termasuk amal paling istimewa adalah memastikan orang lain yang kebetulan punya hutang dengan kita atau kebetulan punya hutang dengan orang lain dan itu kita bisa ngatasi itu. Takdi anhu dainan. Duwe konco biasanya senyum, bahagia, guyu, ngakak-ngakak, moro-moro susah pol. Takoki sampean nyapo? Kamu kenapa? Anu Mas, aku pirang-pirang dino susah tenan. Utangku iku wis wayahe jatuh tempo. Piro sih utangmu? 5 juta, 10 juta. Wis gawenan lali ya, ke atasane. Ndi, rekening ndi ke atasane. Au takdi anhu dainan. Au takdi anhu dainan. Au tadruhu anhu judan. Au tadrudu anhu juan. Sampai keluar wae. Ngelak ngeri. Mejone adon iki. Pun kowe. Au tadrudu anhu juan. Sampeyan jenengan itu kan kula pun diceritani kali Mas Hufran bolak-balik. Jenengan itu salah satu yang paling vital kan adalah candak cekel HP, ya kan? Nyambut gawe ini jenengan kan urusannya per HP-nan. Utak-utek dadi dhuwit, utak-utek dadi dhuwit. Ngopi, ngenteni dadi dhuwit. Bagus. Moro-moro ono arek cilik wae sekolah gak sekolah. Arek cilik lewat ngarep omah, depan rumah kita. Loh, Le, nang dia awakmu kok gak sekolah iku? Walah Pak, walah Bu, kok sekolah wong kula niku lho sarapan mun dereng wonten. Keberhasilan kita mampu membuat dia makan hari itu atau besoknya lagi atau lusanya lagi. Itu salah satu amal yang paling istimewa. Maka kata Rasulullah, la an amshi fi hajatin fi hajati akhi. Saya jalan untuk memenuhi kebutuhan orang lain itu jauh lebih istimewa menurut saya. Kata Rasulullah ini, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya jalan untuk ngatasi keruwetane, kemuskilane, masalahnya orang lain itu jauh lebih hebat daripada saya harus iktikaf di masjid ini. Masjid ini hadzal masjid yakni Masjid Nabawi, masjid apa namanya itu? Ya Masjid Nabawi, Masjid Madinah itu loh. Okay.
Masjid Nabawi kuwi saulan. Iktikaf saulan nang Masjid Nabawi. Iku jek kalah kambek sampean gelem tandang ngatasi masalah wong liya. Jadi lek lamun duwe dhuwit 20 juta dienggo ngatasi atasane wong masalah wong liya apa dienggo umroh, apike. Atas ono tanggamu iku. Umrah ae. Evermos